Saham gorengan itu banyak orang gemari. Orang pada beli, pada cut loss. Jadi gue merasa ya, saham gorengan itu apakah buruk? Ini pendapat gue, menurut gue ya. Setelah gue menjalani ya investasi gue selama ini di pasar modal gue, dan gue melihat pergerakan beberapa saham yang agak kurang wajar ya, meskipun mereka rugi, gue merasa ya, lu mau bilang saham gorengan itu jelek atau enggak, gak ada benar, gak ada salah bro. Karena kenapa? Lu bayangin, lu beli saham gorengan nih, lu cuma beli. Oke, kita bilang valuasinya mahal nih. Oke, bilang PBV-nya mungkin di atas 1 lah gitu kan. Itu kan bukan kaidah value investing lagi gitu loh, bukan kaidahnya lagi. PER-nya minus kayak atau berapa kayak. Nah, kalau terus utangnya besar, resikonya tinggi. Bisa PKPU? Bisa gagal bayar? Bisa. Tapi kita mesti lihat laporan keuangannya dulu nih. Makanya gue bilang, kalian terus paling penting itu laporan keuangan. Lihat, lu kalau gorengan pun, tapi kalau di laporan keuangan ya, aset lancarnya lebih besar daripada liabilitas jangka pendeknya. Itu sih aman sih. Karena kenapa? Menurut gue ya. Karena gini, aset lancar itu merupakan aset perusahaan mereka yang bisa dilikuidasi kalau misal suatu waktu mereka gagal bayar gitu loh. Jadi kalau mau dibilang gorengan itu baik atau enggak, gue nggak bisa bilang juga. Soalnya kadang ada perusahaan yang bisa gorengan ya, tapi bisa kasih kalian cuan gitu loh. Jadi mau berapa puluh persen atau 100% gitu kan. Jadi ini kembali lagi depend sih. Makanya terkadang gue melihat banyak ya perdebatan antara lu beli barang gorengan, lu beli barang murah, value investing. Jadi value investing sama gorengan itu berantem kan kebanyakan kan perdebatannya itu. Tapi buat gue ya, kalau kita ya bisa memanfaatkan itu bakal sesuatu yang sangat wow sih sebenarnya sih. Makanya gue bilang gorengan ya, kalian pinter-pinter nih. Contoh ini contoh ya, disclaimer on, gua nggak ngajak kalian beli atau jual, dan juga gua bukan pom-pom ya. Contoh nih, saham yang baru-baru ini ya, PNMP ya, nggak usah bilang PNMP lah. PNMP kan oke ya, itu perusahaan tambak udang itu ya. Itu kan kemarin lagi terbang tinggi ya setelah pengumuman cawapres ya. Ya karena ada Kaisang di dalam gitu loh ya. Karena melalui PT anak usahanya sih ya. Kita bahas saham Mari aja lah. Mari itu kan sebenarnya perusahaannya ada terafiliasi dengan Pak Erick Thohir kan. Kemarin kan ada keluar berita, Pak Erick Thohir mau ngurus SKCK kan. Pas mereka keluarin berita itu, bayangin harga Mari itu terbang cuy. Terbang ya 30% lebih tuh, 40% lebih. Oke, itu dalam berapa hari doang gitu loh ya. Tapi setelah itu ya, itu kan valuasinya mahal banget. Terus mereka lagi rugi ya. Gue pun nggak ngerti sih, ini namanya momentum sih ya. Itu gue bilang itu namanya momentum, investasi momentum sih sebenarnya sih. Apalagi Mari ini ya paling gampang digerakin gitu loh. Kita mesti mikir juga gitu loh. Kalau misalkan kalian ngomongin soal momentum investation ya, kalian tuh mesti cek latar belakangnya dulu nih. Ini perusahaan orang belakangnya apa dulu nih. Kalau misalkan Mari itu kan biasa harganya naik itu kalau ada sentilan dikit, isu-isu kayak Pak Erick Thohir itu kan kalau ada isu bagus ya. Kemarin aja yang waktu jadi menteri aja sahamnya bisa gerak sampai ke 500 gitu loh kan. Maksudnya nggak ada hubungannya sama fundamental kan, tapi bisa gerak segitu kan ya. Ya itu namanya ada isu, ada momentum, itu momentum. Oke. Jadi kalau lu bilang gorengan, gua juga susah mau ngomongnya. Memang dibilang gorengan, memang gorengan sih gitu loh, nggak sesuai fundamental. Lu gua bilang Bank BCA, ya BCA mah bagus cuy. BCA mah bagus, fundamental bagus, laba bersih besar, tapi tiap tahun kan all time high. Lu nggak bilang tuh gorengan juga. Jadi intinya, in the end, semua saham itu bakal digoreng cuy. Jadi lu mau bilang saham itu gorengan, semua saham itu digoreng lah. Lalu gak usah bilang saham digoreng lah. Lah barang-barang produk-produk aja kalau udah habisnya digoreng kok. Pas waktu kita COVID aja, masker aja harga digoreng kok. Jadi intinya, ya soal kayak ginian, itu kita balik ke dasar supply and demand. Supply and demand ini mempengaruhi faktor naik turunnya suatu harga. Lu bayangin orang yang beli Mari di harga bawah dulu ya, yang waktu mereka tuh rally sampai 500-an, itu udah profit berapa? Lu bilang itu gorengan. Kalau lagi profit orang diam nggak ngomong gorengan. Orang nyangkut ngomong gorengan. Jadi serba salah ya gue bilang kok di sini ya. Makanya gue bilang kalau menurut gue pribadi ya nggak ada benar nggak ada salah. Makanya kenapa gue sharing buat kalian. Jujur gue ini bukan pakar ekonomi ya. Kalian melihat bahwasannya gue bisa ngomong kayak gini kayaknya ngerti banyak. Gua itu belajar sendiri guys ya. Gua tuh belajar sendiri tanpa ada bimbingan siapa-siapa. Jadi gue ini otodidak ya. Gua pertama kali masuk ke dunia saham ya, gue nggak tahu mana gorengan mana bukan. Yang penting gue udah baca buku ya, baca buku The Intelligent Investor sama Common and Common Stock. Itu gue tuh masih sambilan baca sih kemarin itu sih. Itu gue cuma lihat perusahaan yang PBV-nya tuh di bawah
1 kali gue beli rata-rata gitu loh. Gue tuh masih belum ngerti gorengan mana. Nah, ini ada lagi nih orang bilang apa? Bandar. Lu guys, kalau memang namanya investasi, lu mau bandar jungkir balik kayak mau apa, kayak nggak usah dipeduliin cuy. Yang penting kalau lu bilang, oke, gua beli saham ini harga 300, gua tunggu sampai 1000. Kalau lu yakin, ya udah tunggu sampai 1000 baru lu jual gitu loh. Makanya in the end saham itu tetap bakal digoreng. Lu mau sebagus apapun tetap bakal digoreng kok gitu loh. Lu nggak usah bilang yang lain. Contoh macam saham yang baru IPO kayak Brand, Cuan, itu kan bagus kan. Tapi naik terus kan sahamnya kan. Iya, itu namanya digoreng gitu loh. Apalagi, lu mau bilang goreng apalagi. Jadi sebenarnya gue melihat ya, gini loh, kenapa gue bilang saham itu sebenarnya low risk. Low risk dalam arti kalau misalnya kalian beli nih sahamnya nih, beli perusahaan. Misalnya utang besar, tapi kalian ngerti utang besarnya kenapa gitu loh. Apakah bakal gagal bayar atau enggak gitu kan. Kalian mesti cari tahu sendiri di laporan keuangannya gitu loh. Makanya gue tuh, kalau misalkan gue lagi gatel ya, gue kadang pingin beli satu doang gorengan tuh, gue beli satu aja nggak banyak ya, karena gue mau memanfaatkan momentum juga biar nggak habis waktu juga. Meskipun gue value investor ya, gue tuh full time-nya lebih ke value investor. Kalau untuk gorengan ya enggak lah, gue sebisa mungkin gue hindari, kecuali kalau memang lagi ada momennya gue manfaatin itu. Kalau itu bagi gue ya, itu namanya momentum investation ya, momentum investasi. Berarti abang spekulasi dong, spekulasi. Lu bilang spekulasi, berarti kita semuanya spekulator juga loh di sini dong. Gimana? Berarti orang yang buka usaha makanan, mereka juga spekulasi dong. Spekulasi, jatuhnya apa? Berarti lu gambling dong. Bro, hidup ini memang gambling bro. Lu ambil tindakan apapun, lu tetap gambling bro, gitu loh. Lu buka bisnis pun, lu kan berharap semoga usahaku jalan terus setiap hari gitu loh. Semoga restoranku ada orang datang terus makan. Gua berpikir bahwasannya besok restoran gua rame. Lu kan berspekulasi. Lu berharap berspekulasi, berarti setiap orang yang buka usaha dan bisnis itu gambling semua dong. Ya makanya gue bilang nggak bisa ngomong seperti itu juga guys ya. Jadi kita itu otaknya jangan ketutup cuan mulu. Itu bukan hal yang bagus. Oke, jadi kalian tuh mesti mikir faktor resikonya juga gitu loh. Jadi saham gorengan resikonya besar ya, besar banget. Besarnya kenapa? Kalian FOMO, kalian nyangkut. Kecuali orang udah beli di bawah, itu mah aman-aman lah. Mau jungkir balik pun mereka nggak mikirin. Jadi kalau yang FOMO kayak beli di atas di pucuk, ya udah bye-bye gitu loh. Kalian bakal nyangkut. Tapi kalau misalnya lu kalau nyangkut di perusahaan gorengan ya, apalagi tinggi, itu nggak worth it sih. Lu mau average down pun bengek cuy gitu loh. Jadi paling bagus itu gue bilang balik lagi ke analisa fundamental lah. Itu paling bagus lah gue bilang sama kalian. Selama perusahaannya utangnya sehat, gak ada resiko gagal bayar, dan harga kok turun terus, itu bagus. Berarti pertanda apa? Kalian bisa average down ya. Intinya perusahaan bagus ya, perusahaan bagus. Kalau gorengan gue sih nggak saranin sih. Cuman mungkin kalian cuma butuh sabar aja. Ya, namanya gorengan itu, saham-saham gorengan itu, kalau kesenggol dikit isu atau ada momen something aja, itu bakal gerak sendiri gitu loh. Jadi orang bilang, Goto itu gimana? Ya Goto kalau gue bilang itu termasuk gorengan sih sebenarnya sih. Tapi ya gimana ya bro, ya kemarin waktu pas IPO langsung dihajar sampai berapa itu, sampai bentar coba kita cek dulu ya. Nah, Goto baru IPO nih ya. Dulu waktu baru IPO, dia itu dihajar sampai harganya 400. Oke. Dengan fundamental dan kerugian, dan nggak ada cetak laba gitu loh. Rugi terus kan, rugi terus itu ya, rugi sampai triliunan, tapi diajar tapi goreng gitu loh. Nah sekarang kan udah mau gocap, udah menyentuh dasar gitu kan. Jadi kalau misalnya bilang gorengan, itu gorengan sebenarnya, tapi gue bilang ini gorengan yang aman. Oke, kenapa gue bilang seperti itu? Pertama, mikir faktor orang belakangnya. Di Goto itu investor besar banyak, ada Astra, ada Telkom, ada Softbank. Itu mereka tuh udah rugi banyak sih, udah triliunan sih ya. Disclaimer on ya. Oke, bisa jadi gue bilang ini salah atau benar, gue nggak tahu. Mungkin kalian ada informasi lebih tahu, bisa langsung sharing ya. Terus gue bilang sama kalian lagi, Goto ya. Terus selain perusahaan besar, pasti ada orang gede juga di dalam gitu loh. Jadi gue memikirkannya itu backup gitu loh. Perusahaannya itu punya backup gitu. Sama seperti Mari tadi yang gue bilang sama kalian, itu Mari itu ada backupnya gitu loh. Karena itu kan, ya itu memang nggak ada hubungannya gitu loh. Memang Mari ada afiliasi, kayak terafiliasi dengan Pak Erick Thohir lah. Cuman kan, ya nggak ada hubungannya sama fundamental gitu loh. Cuma kegoyang isu. Cuman dari sini kita bisa manfaatkan momentumnya. Ya kalau misalnya ada berita bagus tentang Pak Erick Thohir, itu bakal terbang gitu loh. Jadi saham Mari ini kita mesti ngerti juga gorengan itu gorengan tipe apa sih gitu loh. Kok gorengan tipe momentum itu mungkin bisa kalian manfaatkan. Sama juga seperti Goto. Nah kalau Goto, gue pribadi kalau nyentuh gocap, gue mau beli, gue mau all in ke sana. Karena kenapa? Pertama, Goto ini utangnya hampir gak ada utang sih sebenarnya sih. Utangnya rendah banget. Memang dia rugi terus.
tapi gue nengok prospeknya, di dalam itu banyak orang besar, ya. Otomatis, ya saham seperti itu nggak bakal dibiarkan tenggelam atau jatuh gitu loh. Kita mikirnya kayak gitu, logika. Makanya gue bilang, di saham itu, kita itu memang kita analisa. Oke, kita analisa, kita takar sendiri resikonya, tapi kita juga mesti main logika gitu loh. Sama seperti di Samari memang utang besar, tapi setelah gue cek laporan keuangan ya, aset lancar itu lebih besar daripada liabilitas jangka pendeknya. Jadi otomatis kalau gue mikir, ya sebenarnya nggak ada masalah gitu loh. Karena kan kalau ada apa-apa mereka bisa likuidasi aset mereka gitu loh. Memang meskipun utang besar, tapi ya namanya momentum investasi ya. Momentum investation ya. Kalian mungkin beli, ya udah nungguin aja. Kecuali kalau beli di pucuk ya, itu lain cerita lah. Udah 3.400 tuh udah terlalu tinggi sih gitu loh. Jadi kalau untuk namanya gorengan, menurut gue sih pemahamannya tuh seperti itu ya. Secara luas ya. Ini sih menurut pendapat gue doang. Makanya disclaimer on, gak semuanya yang gue bilang ini juga benar ya. Ini kita cuma sharing di sini.